Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada saya sehingga saya bisa mengerjakan tugas agama ini. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita dipertemukan di Yaumul Hasanah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum pokok ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga hadis atau ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dalam buku Usul Fikih karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu, lebih baik akibatnya." Al-Quran dan hadis merupakan dua pokok hal dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam, karena seluruh bangunan, doktrin, dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka bila seorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama mencari jawaban penyelesaian dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan pedoman hidup bagi umat dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang-orang yang lebih baik perbuatannya dan terpuji maupun tercela. Secara etimologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dihisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Para ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Dalam pengertian ini, sunnah merupakan salah satu dari ahkam al-taklifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sunnah menurut istilah ahli usul fiqh adalah ucapan Nabi dan perbuatan dan takrirnya. Jadi sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji, sedangkan menurut istilah agama yaitu perbuatan Nabi. Perbuatan dan takrirnya yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan hukum Islam secara Al-Quran. Sumber dan hukum Islam setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai atau menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung dalam hadis ternyata sejak Rasulullah SAW masih hidup. Sepeninggal beliau masuk khulafaur rasyidin dan masa-masa selanjutnya tidak ada yang mengingkarinya. Banyak dari mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan
isi kandungannya, tapi juga menghafal, memelihara, dan memperluas kepada generasi selanjutnya. Yang ketiga yaitu ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal dan pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran, hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berikut bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yaitu yang pertama ijma. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukannya, hukumnya dengan masalah lama yang pernah ada karena alasan yang sama. Yang ketiga, maslahah atau mursalah. Maslahah atau mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Dalam ilmu Muhammadiyah dan upaya pemurnian hukum Islam, semenjak berdirinya pada tahun 1912, Muhammadiyah berdiri kokoh berperan dalam upaya memurnikan sumber hukum Islamnya. Melalui upaya tersebut, diharapkan umat Islam bisa memilih dan memilah sumber-sumber hukum Islam yang memiliki tingkat kebenaran tertinggi sebagai rujukan dalam mengamalkan syariat Islam. Bersamaan dengan upaya tersebut, Muhammadiyah juga berupaya untuk memilah dan mengkonstruksi bagian dari perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam kategori adat, istiadat, dan termasuk dalam kategori sunnah Nabi. Sebagaimana kita mengetahui bahwa selama berabad-abad umat Islam sudah mempersosok dalam taklid buta terhadap fatwa yang katanya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya berdiri Muhammadiyah dan mungkin bersambung hingga kini masih banyak ulama yang menggunakan hadis-hadis dengan derajat dan kepercayaan lemah atau dhaif sebagai dasar hukum pengalaman beberapa syariat Islam. Kita juga tentu masih ingat ayat-ayat setan karya Salman Rushdie, kemudian karya-karya ulama lain yang sungguh memprihatinkan ketika mereka menggambarkan tentang pribadi dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat dan umat Islam banyak di antara mereka menggunakan sumber-sumber yang belum divalidasi kesahihannya, sumber hukum berderajat dhaif, palsu, dan tidak dapat dipercaya, sehingga memunculkan informasi yang menyesatkan. Hukum Islam adalah seperangkat aturan, ketentuan, dan panduan yang mengatur dan memandu seluruh aspek kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang bersumber pada Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Maqbullah, serta ijtihad mengantarkan manusia kepada kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Lalu, adakah dalil yang menyebutkan bahwa sumber hukum Islam itu Al-Quran dan Al-Sunnah? Ijtihad, dalil bahwa sumber hukum Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, Maqbullah dalam Quran Surat Al-Jumu'ah, Quran Surat 65 ayat 2. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa Rasulullah SAW diutus untuk mengajarkan Alkitab Al-Hikmah, yang dimaksud Alkitab Al-Quran, sedangkan yang dimaksud Al-Hikmah dalam konteks ayat ini yaitu Al-Sunnah. Selanjutnya, bolehkah hanya berpedoman pada Al-Quran mengingat dan mengingkari As-Sunnah? Jawabannya tentu Islam melarang umatnya hanya berpedoman kepada Al-Quran dan mengingkari keberadaan As-Sunnah. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah
ayat 2 di atas menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk berpedoman kepada As-Sunnah dan Al-Quran. Sekian penjelasan saya tentang hukum Islam, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.